bersamamu aku hadir selamanya hingga akhir. Terima kasih untuk semua rasa yang kau berikan untukku. Pengertian nikah. Nikah adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul. Akad nikah yang mengharuskan hubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Pengertian perkawinan menurut Islam yang dikutip M. Idris Ramulyo mengatakan bahwa perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih, mengasih, aman, dan tentram. Menurut pendapat ahli usul mengartikan arti nikah sebagai berikut. Syafi'ah berpendapat kata nikah menurut arti sebenarnya hakiki, berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya majazi, arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis. Ulama Hanafiyah berpendapat kata nikah menurut arti sebenarnya hakiki, berarti bersetubuh, dan dalam arti tidak sebenarnya majazi, arti nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama-ulama Syafi'ah, ulama Hanabilah, Abu Qasim Al-Jajjah, Imam Yahya Ibnu Hazim berpendapat bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh. Dalam nikah memiliki hukum yang akan disesuaikan dengan kondisi atau situasi orang yang akan menikah. Berikut hukum pernikahan atau nikah menurut Islam. Yang pertama, wajib. Jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah. Yang kedua, sunnah, berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah. Namun jika tidak menikah, ia tidak akan tergelincir perbuatan zina. Yang ketiga, makruh. Jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina, tapi ia memiliki keinginan yang kuat untuk menikah. Yang keempat, mubah. Jika seseorang hanya ingin menikmati kesenangan semata. Dan yang terakhir, haram. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah akan menelantarkan istrinya atau tidak bisa memenuhi kewajiban suami terhadap istrinya dan sebaliknya untuk istri. Materi tentang rukun nikah. Rukun nikah adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan yang yaitu mencakup pertama, calon mempelai laki-laki dan perempuan, yang kedua, wali dari pihak mempelai perempuan, yang ketiga, dua orang saksi, yang keempat, ijab kabul. Syarat nikah. Adapun syarat dari masing-masing rukun tersebut untuk calon suami dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berjenis kelamin laki-laki. Yang ketiga, ada orangnya atau jelas identitasnya. Yang keempat, setuju untuk menikah. Yang kelima, tidak memiliki halangan untuk menikah. Untuk calon istri, syarat-syaratnya ialah yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berjenis kelamin perempuan. Yang ketiga, ada orangnya atau jelas identitasnya. Yang keempat, setuju untuk menikah. Yang kelima, tidak terhalang untuk menikah. Dan untuk wali nikah, syarat-syaratnya adalah yang pertama itu laki-laki, yang kedua dewasa, yang ketiga mempunyai hak perwakilan atas mempelai wanita, yang kelima adil, yang keenam beragama Islam, yang ketujuh berakal sehat, yang kedelapan tidak sedang berihram atau haji. Untuk wali nikah dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama itu laki-laki, yang kedua dewasa, yang ketiga mempunyai hak perwakilan atas mempelai wanita,
yang keempat adil, yang kelima beragama Islam, yang keenam berakal sehat, dan yang ketujuh tidak sedang berikhram atau haji. Untuk saksi nikah dalam pernikahan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, minimal terdiri dari 2 orang laki-laki. Yang kedua, hadir dalam proses ijab kabul. Yang ketiga, mengerti maksud akan nikah. Yang kelima, beragama Islam. Yang keenam, adil. Yang ketujuh, dewasa. Dan untuk ijab kabul dengan syarat-syarat harus memenuhi. Yang pertama, dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak, baik oleh pihak pelaku akad dan penerima akad dan saksi. Ucapan akad nikah juga harus jelas dan dapat didengar oleh para saksi.